Perkenalkan, nama saya Devana Firdasavira dari K2 dengan NIM akhir 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum titrasi redoks iodometri. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu yang pertama menjelaskan proses standarisasi larutan natrium triosulfat atau Na2S2O3 dengan kalium bromat atau KBrO3. Yang kedua adalah menentukan konsentrasi Na2S2O3. Yang terakhir adalah menentukan kadar cuplikan secara iodometri. Beberapa poin-poin dasar teori titrasi iodometri. Yang pertama ada prinsip reaksi redoks. Titrasi iodometri merupakan metode titrasi berbasis reaksi redoks. Dalam proses ini, oksidator kuat, misalnya KBrO3, akan bereaksi dengan Ki membentuk iodin. Dan iodin terbentuk akan dititrasi dengan larutan natrium triosulfat atau Na2SO2O3, di mana I2 akan bereaksi kembali menjadi ion iodi atau dari I2 menjadi imin. Fungsi larutan iodin dan fungsi dari I2 bertindak sebagai analit yang akan dititrasi, sedangkan Na2S2O3 bertindak sebagai titran yang mereduksi I2 menjadi imin. Nah, peran indikator Pati digunakan untuk mendeteksi keberadaan iodin dalam larutan. Sedangkan pada titik akhir titrasi, warna biru kontras amilum iodin akan hilang, menandakan bahwa semua I2 telah habis bereaksi dengan tiosulfat. Langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan, yang pertama adalah standarisasi Na2S2O3. Yang pertama, larutan standar KBrO ditimbang sebanyak 0,278 gram dan teliti, lalu didadarkan dengan 50 mg aquates di dalam gelas beker. Kemudian larutan tersebut dipindahkan ke dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan aquades hingga mencapai tanda batas. Selanjutnya, sebanyak 10 ml larutan KBrO3 dipipet dan dimasukkan ke dalam air lembayar 250 ml. Selanjutnya, sebanyak 3 ml Ki1M dan 2 ml H2SO41M ditambahkan ke dalam larutan. Larutan NaCO kemudian digunakan untuk mendeteksi hingga warna larutan berubah menjadi kuning muda. Selanjutnya, sebanyak 2 ml indikator aluminium 1% ditambahkan lalu dititrasi dilanjut hingga warna biru hilang. Titrasi diulang sebanyak 3 kali agar mendapatkan hasil akurat. Terakhir, konsentrasi Na2S2O3 dihitung berdasarkan data titrasi yang diperoleh. Selanjutnya, kita akan penentuan kadar terbagi dalam posisi. Yang pertama, sebanyak 10 ml larutan sampel dipipet dan dimasukkan ke dalam air lembayar 250 ml. Selanjutnya, sebanyak 2,5 ml larutan Ki1M ditambahkan ke dalam larutan sampel. Larutan kemudian dititrasi dengan NaSO2O3 hingga warna berubah menjadi biru muda. Sebanyak 2 ml indikator aluminium 1% ditambahkan lalu dititrasi dilanjut hingga warna biru hilang. Sebanyak 2,5 larutan KCNS ditambahkan hingga warna biru benar-benar hilang. Data hasil titrasi dicatat untuk menganalisis lebih lanjut. Terakhir, kadar tembaga Cu dalam sampel dihitung berdasarkan hasil titrasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bahan penting dan fungsinya. Pertama ada Na2S2O3 bertindak sebagai titran yang memproduksi I2 menjadi imin. KBrO3 oksidator yang digunakan untuk menghasilkan I2 dan Ki. Sedangkan H2SO4 menjaga lingkungan asam yang diperlukan untuk reaksi. Terakhir, selanjutnya ada indikator amilum digunakan untuk mendeteksi keberadaan I2 dengan perubahan warna biru. Sedangkan KCNS sendiri digunakan untuk mengonfirmasi keberadaan ion Cu dalam sampel. Nah, cara menganalisis data hasil titrasi iodometri dari data volume titran yang dihasilkan, konsentrasi NaS2O3 dapat dihitung menggunakan rumus N1 kali V1 sama dengan N2 dikali V2, di mana N1 merupakan normalitas dari Na2S2O3 sendiri dan V1 volume dari Na2S2O3 sendiri, sedangkan N2 merupakan normalitas dari KBrO3 dan V2 merupakan volume dari KBrO3. Nah, hasil yang diharapkan dari praktikum ini, pada awal titrasi larutan berwarna kuning karena adanya iodin. Setelah mendekati titik akhir, warna kuning berubah menjadi warna biru setelah indikator amilum ditambahkan. Pada titik akhir titrasi, warna biru kompleks aluminium iodin akan hilang sepenuhnya. Jadi dari awal berwarna kuning jadi biru dan biru akan hilang sepenuhnya.
Nah, tips agar titrasi berjalan dengan baik dan akurat, digunakan beberapa peralatan bersih dan terkalibrasi agar hasil titrasi lebih akurat. Selanjutnya, tambahkan indikator pati pada saat yang tepat, yaitu ketika larutan sudah berwarna kuning muda agar hasil warna lebih jelas. Yang ketiga, lakukan titrasi secara perlahan, terutama saat mendekati titik akhir agar tidak melewati volume titan yang dibutuhkan. Nah, selamatan kerja dalam praktikum bisa kita melakukan dengan kita harus menggunakan sarung tangan dan kacamata pelindung saat mengenai bahan kimia. Selanjutnya, hindari kontak langsung dengan larutan asam kuat seperti H2SO4. Pastikan area kerja bersih dan rapi untuk menghindari tumpahan bahan kimia. Terakhir, poin-poin yang saya harapkan untuk menentukan titik akhir titrasi karena perubahan warna yang bisa samar jika tidak diamati dengan baik, kesalahan mungkin bisa dapat terjadi melebihi volume titan yang seharusnya. Solusinya adalah melakukan titrasi perlahan, terutama saat mendekati titik-titik akhir. Selanjutnya, menambahkan indikator pati terlalu awal juga. Solusinya adalah menunggu larutan berwarna kuning muda sebelum menambahkan amilum. Manfaat praktikum dalam dunia kerja atau sehari-hari sendiri, teknik titrasi ini digunakan dalam analisis kimia industri seperti pengujian kualitas air, analisis farmasi, dan kontrol kualitas bahan makanan. Sekian dari saya penjelasan tentang titrasi redoks iodometri. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sekian, bye.